Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori constraint yang terdapat beberapa anggota. Yang pertama yaitu Muhammad Azhir Nur Aminuddin NPM 359, Vina Atiyatur Rohmania NPM 370, Aisyah Ainun Unsia NPM 372, Fayi Hilmi Musyafiq NPM 382, Nanda Ayu Nadifa NPM 388, Muhammad Akil Masyhudin NPM 398, Naufal Munir NPM 411, Adam Zulfikar NPM 414, Muhammad Ubaidillah Masyrur NPM 416, Putri Ayu Mafiro NPM 459, Ahmad Fahmil Fitriansyah NPM 474, Bagus Aditya Pratama Putra NPM 477, Muhammad Rizal Yusuf Isudin NPM 482, Muhammad Yusril Amrullah NPM 494, Filda Arafah NPM 543. Saya akan menjelaskan tentang teori constraints atau TOC. Theory of Constraints atau TOC merupakan pengembangan dari Optimized Production Technology atau OPT. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Israel, yaitu Dr. Eliyahu M. Goldratt dalam bukunya yang berjudul The Goal: A Process of Ongoing Improvement yang ditulis pada tahun 1986, Fogarty 1991. Optimized Production Technology atau OPT merupakan suatu teknik untuk optimasi penjadwalan produksi yang bertujuan meningkatkan hasil produk jadi keseluruhan yang terjual atau throughput, mengurangi persediaan atau inventory, dan mengurangi biaya operasional atau operation expense. Dasar dari TOC adalah bahwa setiap organisasi itu mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja atau performance yang tinggi. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang Optimized Production Technology atau OPT, yaitu OPT merupakan suatu teknik untuk optimasi penjadwalan produksi yang bertujuan meningkatkan hasil produk jadi keseluruhan yang terjual, mengurangi persediaan, dan mengurangi biaya operasional. Dasar dari TOC adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kerja yang tinggi. Sekian, terima kasih. 5 langkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik bagi sistem sebelumnya, yaitu 1. Identifikasi sumber daya kendala dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan. Walaupun mungkin ada banyak kendala dalam suatu waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem itu. 2. Putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut. Pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang telah ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan dengan biaya terendah. 3. Sumber daya lain untuk mendukung langkah-langkah menggunakan hal-hal yang lain yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan. Alasannya, segala sesuatu yang hilang pada kendala tidak memberikan pengaruh karena sumber-sumber daya itu masih cukup tersedia. 4. Lakukan kendala untuk memberikan performansi constraint sistem. Memprioritaskan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan. 5. Kembali ke langkah pertama untuk meningkatkan terus-menerus jika langkah-langkah sebelumnya memunculkan kendala-kendala baru dalam sistem tersebut. Ukuran kerja finansial yang penting adalah keuntungan bersih, return on investment atau pengembalian modal, dan cash flow atau aliran kas. Langkah ini menyatakan bahwa kendala harus diangkat, sehingga ukuran kerja finansial yang penting adalah keuntungan bersih, return on investment atau pengembalian modal,
dan cash flow atau aliran kas. Langkah ini menyatakan bahwa kendala harus diangkat, sehingga dapat diambil tindakan untuk mengurangi pengaruh hasilnya. Persediaan dan biaya operasi hasil didefinisikan sebagai tingkat di mana sistem dapat menghasilkan uang melalui penjualan bukan produksi. Aturan umum dalam konsep teori kendala. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan teori kendala tidak hanya pengendalian buffer atau penyangga di stasiun constraint. Keberhasilan penerapan teori kendala akan ditentukan oleh keberhasilan penerapan beberapa prinsip dasar berikut. Yang pertama, berdasarkan keseimbangan aliran, bukan keseimbangan kapasitas. Yang kedua, tingkat utilisasi sumber daya non-bottleneck tidak ditentukan oleh potensinya, tetapi oleh stasiun kerja bottleneck atau sumber kritis lainnya. Yang ketiga, penggunaan, utilisasi, dan pengaktifan sumber daya adalah tidak sama. Yang keempat, penghematan dalam setiap jam adalah keuntungan yang sulit dicapai. Yang kelima, prioritas dapat diuji dengan menguji kendala sistem dengan load time yang diturunkan dari perjadwalannya. Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Ada dua tipe pokok kendala, yaitu batasan fisik dan batasan non-fisik. Batasan fisik adalah batasan yang berhubungan dengan kapasitas mesin, sedangkan batasan non-fisik berupa permintaan terhadap produk dan prosedur kinerja. Kapasitas. Beberapa definisi yang berkaitan dengan kapasitas. Beberapa definisi yang akan banyak dipergunakan dalam pembahasan yang berkaitan dengan perencanaan kapasitas. 1. Pusat kerja atau yang disebut dengan work center merupakan suatu fasilitas produksi spesifik yang terdiri dari satu atau lebih orang dan atau mesin dengan kemampuan yang sama dengan identik yang dapat dipertimbangkan sebagai satu unit untuk tujuan perencanaan keputusan kapasitas atau disingkat dengan CRP dan penjadwalan terperinci detailing scheduling. 2. Pesanan manufacturing merupakan suatu dokumen atau identitas jadwal yang memberikan kewenangan untuk membuat part tertentu atau produk dalam jumlah tertentu. 3. Router merupakan sekumpulan informasi yang memperinci metode pembuatan item tertentu, termasuk operasi yang dilakukan, sekuensi operasi, berbagai pusat kerja yang terlibat, serta standar untuk waktu setup dan waktu pelaksanaan kerja. Yang keempat ada beban atau load. Beban adalah banyaknya kerja yang dijadwalkan untuk dilakukan oleh fasilitas manufacturing dalam periode waktu yang ditetapkan. Beban atau load biasanya dinyatakan dalam ukuran jam kerja atau unit produksi. Yang kelima ada kapasitas, yang merupakan tingkat di mana sistem manufacturing atau tenaga kerja atau mesin atau pusat kerja, departemen atau pabrik berproduksi. Hubungan kapasitas beban dalam kurung capacity load relationship. Tujuan utama CRP adalah menunjukkan perbandingan antara beban dan ditetapkan pada pusat-pusat kerja melalui pesanan kerja yang ada dan kapasitas dari setiap pusat kerja selama periode waktu tertentu. Metode pengukuran kapasitas menggunakan rated capacity dalam kurung sinonim sama dengan calculated capacity, normal capacity. Diukur berdasarkan penyesuaian kapasitas teoritis dengan faktor produktivitas yang telah ditentukan demonstrated capacity. Bottleneck dan non-bottleneck adalah sumber yang kapasitasnya sama atau lebih dari permintaan yang ada pada saat itu. Sedangkan non-bottleneck adalah sumber yang kapasitasnya lebih besar dari permintaan yang ada pada saat itu. Metode linear programming. Linear programming merupakan suatu cara yang lazim digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Persoalan pengalokasian akan muncul apabila seseorang diharuskan untuk memilih
atau menentukan tingkat aktivitas yang akan dilakukannya, di mana masing-masing aktivitas membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya terbatas. Model linear programming, model matematis perumusan masalah umum pengalokasian sumber daya untuk berbagai kegiatan disebut sebagai model linear programming atau LP. Dalam LP dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan atau objective function dan fungsi-fungsi batasan atau constraint function. Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan sasaran atau tujuan di dalam permasalahan LP yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Fungsi batasan adalah bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Pengukuran waktu, penelitian kerja, dan analisis metode kerja pada dasarnya memusatkan perhatiannya pada bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan. Pengukuran waktu kerja adalah pekerjaan mengamati pekerja dan mencatat waktu kerjanya baik setiap elemen atau siklus. Pengukuran waktu dengan jam henti atau stopwatch. Pengukuran waktu kerja dengan jam henti atau stopwatch pertama kali diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor sekitar abad ke-19 yang lalu. Cara ini merupakan cara yang paling dikenal dan paling banyak dipakai. Salah satu cara yang menyebabkan pengukuran tersebut adalah kesederhanaan aturan-aturan yang dipakai. Menentukan besarnya faktor penyesuaian. Untuk menormalkan waktu kerja yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dapat dilakukan dengan mengadakan penyesuaian, yaitu dengan mengalihkan waktu pengamatan rata-rata dan faktor penyesuaian atau allowance. Kelonggaran atau allowance. Waktu normal untuk satu elemen operasi kerja adalah semata-mata menunjukkan bahwa seorang operator yang berkualifikasi baik akan bekerja menyelesaikan pekerjaan pada kecepatan atau tempo kerja yang normal. Uji kecukupan dan keseragaman data. 1. Uji kecukupan data. Uji kecukupan data adalah penerimaan tingkat kepastian yang diinginkan oleh pengukur setelah memutuskan tidak akan melakukan pengukuran yang sangat banyak. Tingkat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimum hasil pengukuran dari waktu penyelesaian sebenarnya. Yang kedua, perhitungan waktu baku dengan jam henti. Setelah pengukuran yang dilakukan telah selesai, yaitu semua data yang dapat dimiliki keseragaman yang dikehendaki. Jumlahnya setelah telah memenuhi tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan yang diinginkan, maka selesailah kegiatan pengukuran waktu.